Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian di hadis pertama, yaitu hadis nomor 922 dari awal belajar berbunyi. Dari Mu'adz radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang ucapan terakhirnya sebelum menghembuskan nafas terakhir adalah la ilaha illallah, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia pasti masuk surga. Ya, dipastikan dia akan masuk surga. Ya, seperti satu ringkasan yang luar biasa. Akhir yang dia ucapkan sebelum meninggal, la ilaha illallah, masuk surga. Subhanallah. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim, dan Al-Hakim mengatakan sanadnya sahih. Sanadnya sahih. Dari hadis ini teman-teman sekalian kita ambil pelajaran penting. Yang pertama adalah adanya anjuran agar setiap orang selalu mengucapkan kalimat ini dan selalu mempraktikkan dalam hidupnya. Betul-betul dia yakin tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, kemudian dia hanya bergantung, hanya memohon, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lainnya. Ya, dan ini cukup banyak kisah-kisah yang berhubungan dengan masalah ini. Tapi bagaimana Nabi Muhammad SAW menanamkan kepada kaum muslimin, dan dimulai dari para sahabat beliau ridwanullah alaihim, beliau mengatakan, mintalah kepada Tuhan kalian walaupun tali sendal kalian. Kita betul-betul disuruh bergantung dan meyakini ada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian kita masuk ke hadis nomor 923 ya, atau tepatnya hadis kedua ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Bimbinglah orang yang meninggal dunia atau akan meninggal dunia di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Baik, hadis ini teman-teman sekalian memberikan faedah kepada kita, yaitu pentingnya seseorang itu tidak menyia-nyiakan kesempatan ya, di saat dia menemukan seorang muslim yang mau meninggal di rumah sakit kah, di jalan kah, yang kira-kira dia temui, kenal atau tidak kenal ya, tetap dia usahakan kalau dia khawatir untuk meninggal, bantu, ucapkan la ilaha illallah, sampai dia ucapkan. Dan ulama sudah memberikan gambaran kalau orang yang tadi dikhawatirkan meninggal itu sudah mengucapkan walaupun sekali sudah cukup, jangan diulang-ulangi supaya tidak terlalu mendesak dia ya. Intinya dia mengucapkan kalimat tersebut. Termasuk di dalamnya adalah kalau orang mau meninggal dalam kondisi non muslim supaya dia masuk Islam. Seperti misalnya perkataan Nabi SAW kepada pamannya Abu Talib. Ya, hai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Aku akan tolong engkau dengan kalimat itu pada hari kiamat di hadapan Allah. Walaupun sebenarnya dia tidak sempat mengucapkan karena adanya tokoh-tokoh Quraisy yang lain, diantaranya Abu Jahal, ya, kemudian Umayyah bin Khalaf dan yang lainnya yang sedang berada di atas kepalanya sambil mengatakan, hai Abu Talib, kalau kau ucapkan kami akan membencimu atau kami akan menceritakan keburukan tentangmu, ya, selamanya. Maka dia pun mengatakan, aku berada di atas agama nenek moyang kalau dia meninggal. Itu sempat membuat Nabi SAW sedih. Lalu Allah turunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sungguh engkau tidak bisa menolong orang yang engkau cintai, tapi Allah menolong siapa yang ia cintai. Siapa yang ia cintai. Jadi ini adalah contoh orang non-muslim. Begitu juga Nabi SAW pernah mendatangi seorang anak muda Yahudi yang pernah menjadi pembantu beliau dalam kondisi dia sakit keras. Maka perkataan pertama Nabi SAW pada saat menjenguknya sambil mengatakan, hai anak muda, masuk Islamlah. Maka kemudian dia pun melihat ke arah ayahnya dan ayahnya mengatakan, Ati Abul Qasim, ikutilah ayahnya Qasim, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Karena anak pertama laki-laki beliau bernama Al-Qasim, dipanggil Abul Qasim. Maka anak muda itu pun mengikuti Nabi SAW dalam mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian dia meninggal. Setelah itu kata Nabi SAW, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Alhamdulillahilladzi anjahu minan nar. Ini contohnya. Baik. Kita ambil pelajaran dari hadis ini teman-teman sekalian, pentingnya setiap orang peduli agar membimbing ya orang yang mau meninggal, baik dia muslim atau non muslim, untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tapi si muslimnya la ilaha illallah, kalau non muslimnya dengan ucapan dua kalimat syahadat, semoga saja semua itu akan memberikan keselamatan bagi dia. Kita masuk bab nomor 151, bab apa yang diucapkan sesudah memejamkan mata mayit. Ya, jadi kalau mayit meninggal, sunnahnya adalah menutup atau memejamkan
kedua kelopak matanya. Maka di situ ada yang dianjurkan untuk diucapkan. Kita akan bacakan hadisnya nomor 924 dari awal belajar berbunyi dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad shaqqa basaruhu fa'agmadahu ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وابصح له في قبري ونور له فيه." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Terjemahannya, kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menjenguk dan melihat Abu Salamah, maksudnya suami beliau, suaminya Ummu Salamah. Walaupun nanti Ummu Salamah ini setelah meninggal Abu Salamah beliau menikah dengan Nabi SAW ya. Tapi ini di saat masih bersama dengan Abu Salamah, beliau menceritakan waktu suaminya Abu Salamah sakit keras, Nabi SAW masuk dan menjenguknya dalam kondisi matanya terbuka. Maksudnya pada saat, ini sudah meninggal dunia ya. Rasulullah SAW masuk kemudian melihat Abu Salamah dalam kondisi matanya terbuka setelah wafat. Maka beliau memejamkannya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya jika nyawa itu dicabut, maka ia akan diikuti oleh pandangan mata. Maka beberapa orang dari keluarganya sempat bersuara keras. Yang dimaksud suara keras ada footnote nomor 615 adalah mereka menangis dengan suara keras. Maka beliau SAW bersabda, janganlah kalian berdoa untuk diri kalian melainkan dengan kebaikan. Karena sungguhnya para malaikat mengamini doa kalian. Kemudian beliau pun mengajarkan doa yang dianjurkan untuk dibaca di saat sudah memejamkan mata mayit. Beliau membaca doa ini, Allahumma gfir li Abi Salamah. Ya Allah, ya maafkanlah dan ampunilah kesalahannya Abi Salamah. Warfa darajatahu fil mahdiyin. Dan tinggikan derajatnya dalam golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Gantikanlah dia semeninggalnya bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Maksudnya supaya ada orang yang mensponsori ataupun membiayai istri dan anak-anaknya. Kemudian waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Maafkanlah kami dan juga dia wahai Tuhan alam semesta. Kemudian dikatakan wafsah lahu fi qabri, lapangkanlah kuburannya, wa nawwir lahu fi, dan terangilah dan cahayakanlah kuburannya. Nah, ini doa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, hadis ini teman-teman sekalian langsung saja kita ambil pelajaran darinya, sekaligus kita syarah atau menjelaskan. Yang pertama, kedudukan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Karena beliaulah yang telah menceritakan kepada kita tentang kejadian ini. Ya, termasuk Nabi SAW kronologisnya ya, mendatangi rumahnya, kemudian pada saat melihat suaminya Abu Salamah wafat, dan matanya terbuka, Nabi SAW memejamkannya, kemudian baru beliau mengatakan bahwasanya ya, sesungguhnya ruh itu, mata itu mengikuti ruh pada saat ruh itu keluar. Akhir sekalian dilihat ya. Jadi di mana ruhnya lewat, maka disitulah matanya melihatnya. Kemudian sebagian keluarganya menangis pada saat itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, jangan kalian mengucapkan kecuali kebaikan. Jangan doakan keburukan. Jangan bilang misalnya, ya kenapa dia meninggal, kenapa bukan saya, dan seterusnya. Contoh-contoh seperti ini, jangan. Tidak usah diucapkan. Ucapkan yang baik saja. Karena malaikat bisa mengaminkan. Lalu Nabi SAW mencontohkan dengan doa tadi yang sudah kita sebutkan. Jadi ini kedudukan Ummu Salamah karena beliau menyampaikan kepada kita tentang kronologis tersebut. Ya, bisa saja dia hanya sekedar menyampaikan Rasulullah bersabda doanya ini misalnya. Tapi beliau menceritakan kronologisnya. Kemudian pelajaran yang kedua, pentingnya seseorang untuk mendatangi saudaranya muslim. Baik menjenguknya saat sakit atau mendatangi pada saat meninggal dunia. Ya, mendatangi pada saat meninggal dunia. Pelajaran yang ketiga yang bisa diambil, pentingnya seseorang seperti judul di sini ya, itu memejamkan mata si mayit kalau dalam kondisi terbuka, ditutup kelopak matanya, ya, agar dia tidak dikuburkan dalam kondisi matanya membelalak, ya, tapi ditutup. Pelajaran keempat yang bisa diambil adalah bahwasanya setiap orang yang meninggal dunia maka kelopak matanya atau bola matanya akan melihat akhir di mana ruhnya berada.
Ya. Saya dilihat ke arah atap atau arah ke depan, nah, selalu menandakan berarti ruhnya sedang dia lihat terakhir di situ. Ya, kemudian ditutuplah kelopak mata tersebut. Pelajaran kelima yang bisa diambil adalah bolehnya seseorang merasa sedih dengan meninggalnya orang yang dicintai, misalnya suami, istri, anak, orang tua, saudara, tidak masalah. Tetapi kita dilarang untuk niyaha. Niyaha itu berteriak-teriak. Nah, dan juga mengucapkan hal-hal yang buruk. Itu nggak boleh. Itu pelajaran yang kelima. Pelajaran yang keenam yang bisa diambil, pentingnya seseorang untuk berhati-hati dalam mengucapkan kata-kata, walaupun bercanda, ya, agar dia tidak menjadi doa buruk bagi dia. Ini sudah sering kita sampaikan, misalnya, contoh-contoh ini di beberapa materi, tema-tema yang lain ya, tapi saya ingatkan kembali, misalnya, kalau Anda sedang lihat diri Anda di cermin, lalu Anda mengatakan, kok saya jelek sekali ya, itu tidak boleh. Bisa jadi doa, gitu kan. Kenapa Anda tidak mengatakan, oh Masya Allah, ciptaan Allah misalnya, ya, dan Anda nikmati saja. Allah lah yang telah menata alis Anda seperti ini, hidung Anda seperti ini, bibir Anda seperti ini, itu Allah yang sedang memilihnya. Kita harusnya tinggal menggunakannya sebagai fasilitas yang baik untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga teman-teman sekalian dengan misalnya Anda ada masalah dengan pasangan, tidak perlu Anda mengucapkan misalnya saya menyesal menikah dengan kamu misalnya. Nah ini tidak boleh karena bisa jadi penyesalan walaupun Anda lagi dalam kondisi jengkel, ya. Lebih baik kita mengucapkan semoga Allah berikan hidayah, memberimu hidayah misalnya, membuatmu berubah dan seterusnya. Begitu semuanya ya, semuanya apa saja aktivitas kita, bisnis kita, ya, pekerjaan kita, selalu kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak lagi aktif, jangan kamu kok nakal sekali, ibu misalnya nyahirin kamu, misalnya, itu semua hal-hal yang tidak boleh, baik dalam kondisi hidup ataupun sudah meninggal. Nah meninggal juga sama, tidak boleh tadi dia mengatakan misalnya, kenapa dia meninggal, kenapa bukan saya, gitu kan. Coba penyakitnya itu dipindahin ke saya saja, dan seterusnya. Kata-kata seperti ini semua tidak dibolehkan. Tapi ucapkan semua yang baik-baik. Ini sejalan dengan makna hadis Nabi SAW, Uzkuru mahasina mautakum. Sebutkanlah kebaikan-kebaikannya orang yang sudah mati di antara kalian. Tidak boleh kita sebut-sebut keburukannya. Termasuk doa yang baik. Ya, semoga Allah maafkan dia, semoga Allah menerima amalnya, dan seterusnya. Yang ketujuh teman-teman sekalian yang bisa kita ambil, adanya malaikat yang ikut mendoakan atau mengaminkan apa yang kita ucapkan. Oleh karena itu seorang mukmin tidak akan mengucapkan dari lisannya kecuali yang baik-baik saja. Yang baik-baik saja, ya. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah maafkan, semoga Allah lunasi utang saya. Jangan selalu terbawa dengan arus bisikan syaitan untuk sangka buruk dengan Allah atau mengucapkan kata-kata yang buruk. Yang kedelapan, adanya doa yang diajarkan oleh Nabi SAW di saat kita mendatangi rumah sedih, ya, dan mayitnya masih ada di situ. Terutama setelah memejamkan matanya, ya, artinya dia belum disolati, belum dikubur, ya. Ini doanya. Allah maghfir. Nah, di sini karena Abu Salamah yang meninggal dikatakan di Abi Salamah. Ya Allah maafkanlah Abi Salamah. Dan ini yang paling dibutuhkan oleh mayit, pengampunan dosa. Karena dosa-dosa ini akan ada konsekuensi hukuman di hari kiamat, baik di alam barzah ataupun di hari kebangkitan nanti. Oleh karena itu kalau kita mohon ampun, ini sesuatu yang paling mahal bagi si mayit itu. Ya. Abu Salamah seorang yang saleh, terkenal sekali. Ya. Sampai disebutkan dalam riwayat yang lain, Ummu Salamah mengatakan pada saat Abu Salamah meninggal, saya merasa sedih dan karena beliau masih muda, beliau khawatir fitnah, beliau ingin dapat jodoh, suami. Lalu sampailah kepada beliau hadis Nabi SAW, siapa yang mengucapkan di saat ada musibah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati wa khuluf li khairan minha. Ya Allah berikanlah aku pahala dalam musibahku dan gantikan aku lebih baik darinya. Nah kemudian dia mengucapkan ini atau dia ucapkan, maka kecuali kata Nabi SAW Allah akan gantikan musibahnya menjadi kegembiraan. Ummu Salamah mengatakan saya mengamalkan doa ini sambil sebenarnya saya bertanya-tanya siapa kira-kira lebih baik daripada Abu Salamah. Apa maknanya? Karena Abu Salamah itu orang soleh sekali. Tetapi walaupun dia soleh, tetap Nabi SAW memohon ampun untuknya. Siapapun yang jadi mayit, kita dianjurkan membaca doa, gitu kan? Dalam sholat jenazah misalnya, atau dalam mendatangi seperti ini, Allah maghfir lahum warhamhum, ya Allah maafkan dia, kasihanilah mereka. Begitu, walaupun yang meninggal orang saleh, ya. Kemudian juga selanjutnya warfa' darajatu fil mahdiyin. Ya, semoga ya Allah engkau mengangkat dia di derajat orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maksudnya orang-orang yang baik, orang-orang saleh, derajat-derajat yang tinggi di surga. Jadi setelah pengampunan minta dimasukkan surga dan diberikan derajat yang tinggi. Kemudian yang ketiga, wakhlufhu fi aqibihi, ya, fil ghabirin.
gantikan posisi dia untuk keluarganya. Supaya ada yang bisa membiayai istrinya, anaknya. Maka kita doakan juga itu. Itu potongan ketiga dari doa. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Ini potongan keempat. Ya Allah maafkanlah kami dan juga untuk dia. Kita di sini boleh menyelipkan diri kita agar sambil mendoakan supaya diampuni, kita juga minta agar kita diampuni. Potongan selanjutnya dari doa ya. Jadi tadi ampuni Abi Salama, yang pertama, yang kedua angkat derajatnya, yang ketiga berikanlah ganti yang bisa mensponsori keluarganya, yang keempat ampuni dia, diulangi lagi dan juga kita yang sedang membaca doa. Kemudian yang kelima, wafsah lahu fi qabri, lapangkan kuburannya. Ya. Kemudian yang keenam adalah wanawwir lahu fi, dan berikanlah cahaya di kuburannya itu. Karena memang kuburan itu nanti akan dipenuhi dengan cahaya ya dari amal-amal saleh dan juga akan dipenuhi dengan kekelaman dari dosa-dosa. Maka kita minta agar yang menemani nanti mayit tersebut ya adalah cahaya dari amal-amal salehnya. Nah, ini yang disebutkan dalam hadis di bab nomor 151. Jadi sebuah hadis saja yang diangkat oleh beliau. Kita masuk bab nomor 152. Bab apa yang dibaca kepada mayit dan yang diucapkan oleh keluarga yang ditinggal. Hadisnya nomor 925 dari awal belajar berbunyi dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda idza hadartumul marida awil mayyita faqulu khaira fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun qalat falamma mata Abu Salamah ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah inna Aba Salamah qad mat qala quli Allahumma ighfirli wa lahu wa aqibni minhu uqban hasana faqultu fa'aqabani Allahu man huwa khairun li minhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Artinya, jika kata Nabi SAW, jika kalian menjenguk orang sakit atau mendatangi mayit sebelum dikubur ya, maka ucapkanlah ucapan-ucapan yang baik, karena sungguhnya para malaikat di saat itu mengamini apa yang kalian ucapkan atau mengatakan amin, amin ya, semoga Allah terima, baik atau buruk. Ummu Salamah, perawi hadis ini dari ya, wanita yang mulia, berkata ketika Abu Salamah radhiyallahu anhu majma'in, ketika Abu Salamah meninggal, aku mendatangi Nabi SAW berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya Abu Salamah telah meninggal. Maka beliau bersabda, ucapkanlah, ya Allah, ampunilah aku dan dia, dan gantilah untukku dengan ganti yang lebih baik. Maka aku pun mengucapkannya, maka Allah memberikan ganti yang lebih baik bagiku dari Abu Salamah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan idza hadartumul marida awil mayyit, jika kalian menjenguk orang sakit ataupun mendatangi mayit ya. Dan Abu Dawud juga meriwayatkan dengan potongan al-mayyit ya. Atau orang yang mati dan tanpa ada keraguan tentang potongan tambahan itu di Abu Daud. Baik, ini teman-teman sekalian adalah riwayat yang pertama dalam bab nomor 152, bab apa yang dibaca ketika mayit ya, atau kepada mayit, untuk dia mayitnya kita doakan, dan yang diucapkan oleh keluarga yang ditinggal. Nah, seperti itu, ini babnya. Baik, kita langsung saja masuk kepada hadis ini. Faedahnya. Yang pertama, pentingnya seseorang itu selalu mengucapkan kata-kata baik untuk dirinya atau untuk orang yang sedang dijenguk sakit atau sedang takziah kepada orang yang meninggal dunia. Baik untuk si mayit ataupun keluarga mayit tersebut. Itulah yang disebutkan di awal potongan hadis Nabi SAW, "Idza hadartumul marida awil mayta faqulu khaira. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun." Kalau kalian sedang menjenguk orang sakit, ya kita bisa mengatakan semoga engkau lekas sembuh, semoga tidak masalah untuk kamu, ya seperti dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW pada saat menjenguk seorang sahabat, la ba's alaik tahuru ma'asyifa. Semoga tidak masalah buatmu dan semoga jadi pembersihan, ya, penyembuhan dan juga pembersihan, ya. Pembersihan dosa dan juga semoga engkau lekas sembuh. Misal ya, ada beberapa contoh doa-doa yang dibaca oleh Nabi SAW kepada si mayit, ya, kepada orang yang sedang sakit, ya, kepada orang yang sedang sakit. Itu termasuk sunnah Nabi SAW. Jadi kita gembirakan dia, kita menanamkan optimisme dalam dirinya, baik buat kita yang sedang menjenguk atau juga orang yang sedang sakit tersebut. Ya, begitu juga pada saat kita mendatangi orang yang mayit meninggal, maka kita doakan kebaikan buat dia. Serta juga kita doakan kebaikan dan ucapkan kata-kata baik, nasihat-nasihat yang baik untuk keluarga yang ditinggal. Maka semua itu tentunya insya Allah akan
sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, intinya kita dianjurkan selalu mengucapkan kata-kata yang baik saja. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwasanya ajal itu datang. Ya, tidak harus kepada orang yang lebih tua atau lebih dahulu. Bisa saja lebih mudah meninggal, atau bisa juga orang lebih tua meninggal. Bisa saja seorang ayah dan ibu lebih dulu meninggal daripada anaknya. Bisa saja anak lebih dulu meninggal dari orang tuanya. Bisa saja suami lebih dulu meninggal dari istri. Bisa saja istri lebih dulu meninggal dari suami. Ya, seperti itulah. Ya, itu tergantung ajalnya. Jadi tidak harus orang yang lebih tua lebih dulu meninggal. Ya, seperti itu. Maka ini juga diambil pelajaran tentunya. Karena Abu Salamah meninggal di sini sementara masih banyak orang yang lebih tua dari beliau. Tetapi beliau meninggal lebih dulu. Ya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil adalah bolehnya seseorang ya, yang sedang sedih, ya, ditimpa kesedihan, maka boleh bertanya apa yang harus dia lakukan kepada ahli ilmu. Ya, di sini Ummu Salamah mengatakan pada saat Abu Salamah meninggal, saya mendatangi Nabi SAW dan bertanya pada beliau, Abu Salamah sudah meninggal, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya ucapkan? Maka Nabi SAW mengajarkan untuknya doa. Ya. Ini setiap wanita yang suaminya meninggal boleh dia baca. Seorang suami yang istri meninggal boleh dia baca. Ya. Di sini diajarkan dua potongan doa yang pendek saja. Allahumma gfirli walahu. Ya Allah, maafkan aku dengan dia. Ya, di sini dikatakan di potongannya walahu, dan untuk dia laki-laki, karena yang meninggal Abu Salamah. Kalau misalnya sebaliknya Anda seorang laki-laki yang meninggal istri Anda dan mengatakan Allahumma gfirli walaha. Ya Allah, maafkan aku dan dia, perempuan, gitu ya, istri, gitu ya. Dan juga Anda doakan ini untuk orang tua yang meninggal, anak yang meninggal, sama. Ya Allah, maafkan aku dan juga untuk mayit ini. Kemudian potongan kedua dari doa, wa aqibni minhu uqban hasana, dan berikanlah aku ganti yang lebih baik daripada dia. Gitu ya. Maksudnya di sini boleh minta suami, boleh minta istri, boleh minta anak misalnya ya, ataupun kalau orang tua sudah meninggal, semoga ada yang bisa terposisikan seperti orang tua saya, yang bisa saya tetap bakti pada beliau, seperti paman misalnya dari kalangan ayah, atau tante saudarinya ibu dari kalangan ibu. Ya, ini kita minta seperti itu. Selanjutnya teman-teman sekalian, pelajaran keempat dari hadis, ya. Ternyata dengan mengamalkan doa ini Allah Subhanahu wa taala membuktikan langsung ya untuk Ummu Salamah, dan beliau mengatakan ternyata setelah saya amalkan doa ini, ya Allah ampuni aku dan juga dia, maksudnya Abu Salamah, dan gantikan aku lebih baik, maka Allah mendatangkan ganti yang lebih baik daripada Abu Salamah, itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ini fakta. Ya, tentu saja Nabi Muhammad SAW lebih mulia dari semua manusia. Bukan cuma Abu Salamah, semua nabi-nabi pun masih di bawah Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Selanjutnya hadis nomor 926, masih di bab yang sama, masih juga Ummu Salamah di sini ya, karena kasusnya meninggalnya Abu Salamah. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin tusibuhu musibatun fayaqul, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khaira minha. Illa ajarahu Allah ta'ala fi musibatihi wa akhlafa lahu khaira minha." Qalat falamma tuwfiya Abu Salamah qultu kama amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhlafa Allah li khaira minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjemahannya, kata Ummu Salamah, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang hamba yang ditimpa suatu musibah, kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan sesungguhnya kami akan kembali juga kepada Allah. Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berilah aku pahala dalam musibahku ini, wa akhlif li khaira minha, dan berilah aku ganti yang lebih baik darinya. Ya, jadi ini doa yang dianjurkan untuk diucapkan. Ya. Jadi kita langsung saja masuk ke pelajarannya ya. Pelajaran yang bisa diambil dari hadits ini nanti setelah kita baca lengkapkan terjemahannya. Dia mengatakan, ya Allah berilah aku pahala dalam musibahku dan berilah aku ganti yang lebih baik darinya. Melainkan Allah akan memberikan pahala dalam musibah yang menimpanya dan memberinya ganti yang lebih baik kepadanya. Ummu Salamah berkata, ketika Abu Salamah meninggal, aku membaca sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah SAW, maka Allah memberikan kepadaku ganti yang lebih baik darinya. Dia adalah Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari hadis ini kita ambil pelajaran teman-teman sekalian. Yang pertama adalah pentingnya seseorang itu pada saat dia ditimpa musibah, dia tidak pernah lupa mengucapkan doa ini.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikan aku pahala dalam musibahku ini. Wa akhlif li khairan minha, dan gantikan aku yang lebih baik darinya. Makanya dibaca dan dihafal mati doa ini ya. Allahumma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Ya Allah, tolonglah aku dalam musibahku ini dan gantikan aku yang lebih baik darinya. Kata Nabi SAW, kecuali kalau dia baca ini, ya Allah akan berikan dia pahala yang besar dari musibahnya, dan juga Allah akan gantikan lebih baik daripada musibah yang sedang menimpa dia. Ya, jadi ini jaminan dari Nabi SAW. Pelajaran pertama adalah pentingnya orang menghafal doa ini dan mengamalkan dalam hidupnya. Dan ini dikenal dengan kalimat istirja, atau kalimat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para kaum salafus saleh, sahabat, tabi'in, tabi'in, ridwanullah alaihim, rahimahumullah semuanya, itu mereka tidak pernah meninggalkan kalimat ini walaupun dalam hal yang kecil. Misalnya jalan sendalnya putus, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah ma'jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dia mau keluar rumah, mendung misalnya, gelap, dia apa saja yang dianggap ya mengganggu dia, diucapkan kalimat istirja. Sayangnya kita di Indonesia ini masih umum ya, tidak semuanya tapi masih umum terjadi. Nanti kalau ada orang mati baru mengucapkan kalimat ini. Padahal sebenarnya ini diucapkan di setiap ada musibah walaupun kecil. Nah, ini pelajaran pertama dari hadis. Pelajaran yang kedua, dahsyatnya doa ini. Ya, dahsyatnya doa ini sendiri, karena siapa yang betul-betul ikhlas mengamalkannya maka akan diberikan pahala. Lalu mengatakan Allahumma ajurni fi musibati. Tolonglah aku dalam berikan aku pahala dalam musibahku ini. Wa akhlif li khairan minha, dan gantikan aku lebih baik. Maka Allah pasti akan berikan pahala dan juga Allah akan gantikan yang lebih baik. Pelajaran yang ketiga, bukti nyata dari amalan doa ini. Ya, dan bagaimana Allah kabulkan buat Ummu Salamah, karena beliau meriwayatkan hadis ini dan mengatakan, setelah saya amalkan ini, maka betul-betul Allah kabulkan dan Allah gantikan yang lebih baik ya dari Abu Salamah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, hadis ketiga teman-teman sekalian dalam bab yang sama. Ini urutan atau nomor 927 dari awal belajar. Berbunyi dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata waladul 'abd, qala Allah ta'ala li malaikatihi, qabadtum walad 'abdi?" Fayaqulun, "Na'am." فيقول قبضتم ثمرة فؤادي فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجعه فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. Terjemahannya, kata Rasulullah SAW, jika ada anak seorang hamba meninggal, maksudnya anak salah seorang di antara kita misalnya meninggal, Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikatnya, kalian mencabut nyawa anak hambaku? Mereka menjawab, benar. Kemudian Allah bertanya lagi, kalian telah mencabut nyawa buah hatinya? Mereka menjawab, benar. Kemudian Allah bertanya lagi, lalu apa yang dibaca atau diucapkan oleh hambaku pada saat kalian mencabut ruh anaknya? Maka para malaikat menjawab, dia memujimu dan mengucapkan istirja, ya tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah Ta'ala pun berfirman kepada para malaikat, bangunkan secara khusus karena ucapan doa itu, dan dia bersabar menerima ujian itu, bagi hambaku ini, ya, yang sudah istirja tadi ya, itu istana atau rumah di surga, dan berikan namanya Baitul Hamd atau rumah pujian. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Hadis yang hasan, ya. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, ya, bahwasanya Allah Ta'ala berinteraksi dengan para malaikat, dan itu bisa terjadi setiap saat. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha hidup, Al-Hayyu dan Al-Qayyum, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Allah tidak pernah ada letih, tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha sempurna. Makanya dalam ayat kursi kita baca, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah itu adalah zat yang tidak pernah ngantuk apalagi tidur. Jadi tidak ada kekurangan sama sekali. Zat yang maha
sempurna dan selalu interaksi dengan makhluk-makhluknya ya, sesuai dengan yang dia inginkan dan sesuai dengan kemahabesarannya Sang Raja dan Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah berinteraksi dengan para malaikat di setiap ada anak kecil yang meninggal dan orang tuanya merasa sedih. Ini salah satunya. Berarti hal yang sangat detail ya. Di mana Anda punya anak meninggal, maka di saat pencabutan ruh itu oleh malaikat, Allah mengajak bicara para malaikat yang bertugas untuk mencabut ruh. Nah, di sini perlu digarisbawahi tentunya, jangan sampai syaitan membisikkan kepada Anda, kalau begitu Allah tidak tahu. Kenapa Allah harus bertanya? Nah, ini dijelaskan dalam beberapa riwayat-riwayat yang lain ya. Contohnya misalnya, dalam sebuah riwayat yang pernah kami baca, ini bab yang berbeda. Tapi kata Nabi SAW, nanti akan terdengar suara gemuruh depan surga. Lalu Allah Azza wa Jalla akan bertanya kepada para malaikat suara apa itu. Dan Nabi bilang, dan Allah lebih tahu suara apa itu. Cuman Allah memang mau bertanya saja dengan kemahasempurnaannya. Jadi bukan berarti Allah tidak tahu. Ya. Kemudian para malaikat mengatakan itu suara anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik. Mereka berharap orang tuanya masuk ke dalam surga bersama mereka. Maka kata Allah yang maha mulia dan maha tinggi, masukkan orang tua mereka bersama mereka ke dalam surga. Nah ini poin penting yang harus digarisbawahi teman-teman sekalian. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla tahu bukan tidak tahu di sini. Tapi Allah ingin bertanya ya, dengan kemahasempurnaannya kepada para malaikatnya. Jadi ini yang pertama, kalau Allah itu interaksi dengan makhluknya, dan Allah bertanya kepada para malaikat. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil dari hadis ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang menamakan anak itu adalah buah hati. Ya, di sini dikatakan apakah kalian mencabut ruh anak hambaku? Para malaikat mengatakan iya. Apakah kalian, diulangi lagi, mencabut nyawa kekasih atau buah hatinya? Nah, berarti memang wajar itu. Allah tanamkan dalam hati kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, rasa cinta kepada anak itu. Dan saya juga setelah berinteraksi, Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan beberapa anak dan semoga Allah jaga mereka, tumbuh besarkan mereka di atas ketaatan dan keimanan dan juga meninggal dalam keadaan Islam. Allahumma amin, tentunya bermanfaat bagi agama, bagi negara, bagi kaum muslimin ya, bagi manusia umumnya. Allahumma amin. Nah, di situ saya baru melihat ternyata subhanallah memang ada rasa cinta itu kepada anak-anak ya. Dan itu juga disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Yusuf bagaimana Nabi Yakub alaihissalam sangat mencintai anak-anaknya, diantaranya Nabi Yusuf dan Binyamin alaihimussalatu wassalam gitu kan. Dan bagaimana pada saat Nabi Yusuf ya dibuang oleh saudara-saudaranya dan Nabi Yakub merasa kehilangan saking sedihnya sampai membuat matanya buta gitu kan. Nah begitu juga itu tentang seorang ayah, tentang seorang ibu, bagaimana digambarkan ibunya Nabi Musa alaihissalam pada saat dia ketakutan dibunuh oleh Fir'aun nanti Nabi Musa, karena di tahun yang Nabi Musa lahir itu adalah tahun di mana Fir'aun memerintahkan semua anak laki-laki Bani Israel dibunuh. Maka Allah pun memerintahkan ibu Nabi Musa untuk meletakkan di dalam kotak, kemudian ditaruh di sungai ya, Nil yang mengalir dan membawa kotak itu ke istananya Fir'aun, dan akhirnya Nabi Musa tumbuh besar di istana Fir'aun. Tapi di saat itu Allah menggambarkan bagaimana hati ibu Nabi Musa itu kosong, hampa, ketakutan memikirkan itu. Lalu kami tenangkan dia dan kami sampaikan kepada dia kalau akan kami kembalikan Musa kepadanya, dan betul dikembalikan kepada Nabi Musa. Dan ini contoh, jadi sangat wajar orang tua itu kalau merasa kehilangan anak ya, karena memang anak-anak itu buah hati. Cuma memang kita jangan sampai teman-teman sekalian lalai dalam masalah ini terlalu berlebihan sehingga akhirnya kita lupa kalau sebenarnya kita ini hanya status saja ayah dan ibu, dan memang Allah tanamkan rasa suka, tapi dia adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin mematikannya maka selesai, berarti memang sudah ajalnya datang. Ataupun Anda meninggal, mereka pun sebagai anak-anak harus bisa menerima poin tersebut. Nah ini yang perlu kita garis bawahi teman-teman. Ini pelajaran kedua. Pelajaran ketiga yang bisa diambil dari hadis ini, yaitu pentingnya seorang hamba selalu memuji Allah dalam setiap keadaan. Apakah dia lagi sedang, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi SAW itu kalau sampai kepada beliau berita gembira, maka beliau mengatakan, atau ada nikmat yang beliau rasakan, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang semua kebaikan tersempurnakan dengan izinnya. Nah, itu kalau ada nikmat. Saya ulangi lagi. Hafal baik-baik teman-teman sekalian. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat.
Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Segala puji dan puja kehadirat Allah yang semua kebaikan tersempurnakan dengan izinnya. Sekali lagi, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Hafal baik-baik dan selalu ucapkan di setiap ada nikmat yang ada. Kemudian dikatakan kalau Nabi SAW sedang menghadapi musibah atau ada ujian, maka beliau mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji dan puja kehadirat Allah dalam setiap keadaan. Nah, ini berarti dalam keadaan memang kondisi pun ada ujian, tetap beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata pujian ini luar biasa. Dalam keadaan musibah ya. Karena Allah SWT bertanya kepada para malaikat, apa yang hambaku ucapkan? Oh, mereka memujimu ya Allah. Dan mereka istirja. Mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Dia yakin semua ini datang dengan hikmah dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu Allah berikan balasan yang luar biasa, dibangunkan khusus istana di surga dinamakan rumah atau istana pujian. Ya, khusus bagi hamba yang memuji Allah seperti ini. Baik, kita masuk teman-teman sekalian dua buah hadis yang terakhir dalam bab ini. Hadis nomor 928 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala ma li 'abdil mu'mini 'indi jazaa'un idza qabattu safiyyatan min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah. Artinya Allah Ta'ala berfirman, tidak ada balasan di sisiku bagi hambaku yang beriman jika aku mencabut nyawa orang yang dia kasihi dari penduduk bumi ini, kemudian dia berharap pahala kepadaku, melainkan surga. Diriwayatkan oleh Bukhari. Baik, hadis ini teman-teman sekalian, satu lagi janji baik sekali, positif sekali ya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah pemilik anak-anak kita ya, atau pemilik pasangan kita, pemilik orang tua kita, pemilik sahabat kita. Mereka semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita semua milik Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa mencabut nyawa mereka dan Allah mematikan, toh semua juga sudah Allah takdirkan akan meninggal dunia. Tetapi Allah dengan kemahamurahannya ya, sangat baik, luar biasa sampai cerita Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah masih menyisipkan itu kesempatan untuk bisa meraih tambahan pahala dan balasan di sisinya bagi orang yang bersabar menerima itu, meyakini ini lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah pemiliknya anak itu, Allah pemiliknya suami kita, istri kita, orang tua kita, sahabat kita. Allah pemiliknya, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang seperti ini, dipastikan dapat tiket VIP ke surga. Ini luar biasa ini, ya. Ini bonus yang luar biasa. Toh juga di saat itu pasangan kita, orang tua kita, anak kita, atau siapapun yang kita cintai, kalau ajalnya datang dia akan meninggal. Allah mengatakan dalam Al-Quran, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau ajal mereka datang, batas waktu hidup di dunia ini, dan kita semua pasti akan meninggal dunia. Ya, semoga Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan dan keimanan, dan meninggal di atas Islam dan iman, insyaAllah. Allahumma amin. Jadi, semua orang pasti akan meninggal. Nah, tapi di saat dia meninggal, kemudian ya, orang yang ditinggal ini bisa menerima itu sebagai sebuah keputusan dari Allah SWT, bersangka baik pada Allah, maka dia yang ditinggal ini, walaupun dia sedih, dia akan mendapatkan pahala surga, ya, dijamin baginya surga. Itu yang diambil dari potongan hadis ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, tidak ada seorang hamba pun, ya, atau tidak ada balasan di sisiku bagi hambaku yang beriman jika aku mencabut nyawa orang yang dia kasihi dari penduduk bumi ini, kemudian dia berharap pahala kepadaku, dia bisa terima. Dia bersabar, dia berharap Allah berikan pahala karena musibah yang dia hadapi ini, kecuali pasti dibalas dengan surga. Nah, ini luar biasa. Hadis terakhir teman-teman sekalian, dan setelah ini kita akan buka pertanyaan insyaAllah. Hadis nomor 929. Dari awal belajar bumi dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Usama sahabat dan Zaid juga bin Harithah ayahnya sahabat. Kita mengatakan radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, arsalat ihda banatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi tad'uhu wa tukhbiruhu anna sabiyan laha atau ibnan fil maut. فقال للرسول ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب وذلك تمام الحديث. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini teman-teman terjemahannya, kata Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, salah satu putri Nabi SAW mengutus seseorang kepada beliau untuk memberitahukan beliau bahwa bayinya atau anak laki-lakinya dalam keadaan sakarat akan meninggal dunia.
Dan beliau bersabda kepada urusan tersebut, kembali dan katakan kepadanya bahwa milik Allah Ta'ala segala yang dia ambil, atau Allah ambil, dan miliknya juga yang apa yang dia beri, dan segala sesuatu di sisinya telah ditentukan umurnya. Maka suruhlah dia agar bersabar dan juga mengharapkan pahala di sisi Allah. Titik-titik. Kemudian perawi menyebutkan hadis secara lengkap. Baik, teman-teman sekalian, dari hadis ini kita langsung saja ambil pelajaran ya. Yang pertama yang bisa diambil di sini tentu kedudukan Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, karena beliau menceritakan kepada kita hadis ini. Mungkin ada teman-teman yang mengatakan, Ustaz, tidak setiap Anda menyebutkan faedah hadis, Anda sebutkan faedah kedudukan seorang sahabat. Jadi kalau sahabat itu hanya menyampaikan, mengatakan Abu Hurairah berkata, lalu Rasulullah SAW bersabda. Nah ini memang kita tidak masukkan di dalam kategori faedah hadis. Ya, ini yang kita gunakan betul dari awal kita belajar atau membedah buku hadis ini. Tapi kalau dia menceritakan kronologisnya, baru kita masukkan dalam faedah hadis. Ya. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian, ini karena Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, dia menceritakan kronologisnya gitu kan, bahwasanya ya salah seorang putri Nabi pernah mengutus seseorang kepada beliau lalu menyampaikan kalau anaknya lagi sakarat, minta agar Nabi datang. Kemudian Nabi SAW justru mengatakan, suruhlah dia agar mengucapkan atau sampaikan kepada dia milik Allah yang Allah kasih, milik Allah yang Allah ambil, dan milik Allah yang dia beri, dan semua di sisi Allah itu sudah tentukan ajalnya atau umurnya. Perintahkan dia agar bersabar dan mengharapkan pahala. Ini kan diceritakan oleh Usama radhiyallahu anhu. Pelajaran kedua dari hadis tentang pentingnya seseorang itu untuk selalu saja mendoakan kebaikan dan mengajarkan kebaikan selama dia punya ilmunya kepada orang yang sedang menghadapi permasalahan atau membutuhkan jawabannya. Di sini salah satu anak Nabi SAW yang kami ketahui, sebatas ilmu kami, ini yang dimaksud adalah Zainab radhiyallahu anha, ya, pada saat anaknya kecil yang bernama Umamah, perempuan, ya, cucu Nabi SAW itu sakit keras, maka Zainab mengutus salah satu dari pembantunya untuk datang kepada Nabi SAW menyampaikan kalau anaknya atau cucu beliau sedang sakarat, itulah Umamah, ya, dan akhirnya meninggal bayi itu. Maka Nabi SAW kemudian memberikan saran ini. Nah, apa sarannya ini tadi? Dia harus menyadari, inna lillahi ma akhad. Sesungguhnya milik Allah Ta'ala apa yang dia ambil. Jadi anak itu punya Allah. Rumah itu punya Allah. Suami itu, istri itu, orang tua itu semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu pun yang di langit di bumi kecuali milik Allah. Maka dengan bertauhid seperti ini kita jadi bisa lebih tenang menerima apa yang Allah putuskan, ya. Inna lillahi ma'akhad. Walillahi ma'ata. Dan milik Allah juga yang Allah beri. Ya. Jadi yang memberikan kita anak awalnya adalah Allah. Saya dan semua laki-laki cuma diamanahkan fisik ini, diamanahkan juga sperma. Lalu dituangkanlah di rahim istri kita. Lalu istri itu menerima sperma tadi, bertemu dengan sel telur, dan bukan dia yang mengaturnya. Banyak sperma yang tidak bisa jadi anak dia tidak bisa bertemu dengan sel telur. Tapi ini Allah jadikan. Kemudian akhirnya terjadilah anak itu laki-laki atau perempuan, sempurna atau tidak. Misalnya itu semua diatur oleh Allah SWT. Jadi Allah yang kasih semua itu, bukan kita pemiliknya. Kemudian juga semua ini ada punya ajal. Nah, di sini ajal itu teman-teman bukan hanya manusia punya ajal. Semuanya punya ajal. Bahkan benda-benda pun punya ajal. Handphone kita pun mungkin punya ajal. Ya, artinya di saat ajalnya datang dia akan rusak. Nah seperti itu, ada waktu. Tapi biasanya lebih umum digunakan untuk manusia, ya, atau hewan disilakan dengan ajalnya. Nah ini, maka Nabi SAW menganjurkan agar, ya, menyadari tentang poin ini. Pelajaran terakhir, pentingnya seseorang sabar dan mengharapkan pahala, karena dengan itu dia akan lebih mudah melalui musibah tadi dan juga akan mendapatkan pahalanya. Kedepannya insya Allah teman-teman kita akan lanjutkan di bab nomor 153, yaitu bab bolehnya menangisi mayit tanpa meratapinya, tanpa teriak-teriak, dengan menyebut-nyebut kebaikannya atau meraung keras.